Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Kaum mukminin dan mukminat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Pada kali ini kita akan membawakan tema biaya pendidikan anak. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Anak merupakan harta kita yang paling berharga di dunia. Ladang amal jariah kita yang paling berharga, yang kita panen saat ruh meninggalkan jasad kita di alam barzakh. Oleh karenanya, sedekah yang paling utama bagi kita sebagai orang tua adalah kepada anak-anak kita, pasangan hidup kita. Setelah itu baru orang tua atau mertua kita, kemudian kerabat yang membutuhkan, kemudian baru fakir miskin dan anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Mendidik anak-anak kita dengan ilmu agama dan ilmu dunia adalah kewajiban kita, sekaligus hak anak-anak atas diri kita selaku orang tua mereka. Dengan pendidikan agama, mereka memahami dan mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan menjauhi larang-larangannya. Dan dengan ilmu dunia mereka akan mendapatkan kesejahteraan saat mereka hidup di dunia. Dalam prakteknya, kita selaku seorang bapak, selain berada di dalam rumah, kita memiliki kewajiban, yaitu untuk mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak-anak kita. Waktu kita di rumah sangatlah terbatas, sehingga pendidikan anak-anak kita itu berada di dalam naungan istri kita atau ibu dari anak kita. Pendidikan ini dimulai ketika mereka berada di dalam kandungan. Ketika pembuahan itu telah dimulai pendidikan anak kita, dilanjutkan ketika mereka lahir, kemudian mereka dalam asuhan istri kita. Jadi pendidik yang paling utama yang mewarnai anak-anak kita itu adalah ibu atau yang menjadi istri kita. Jadi seorang ibu, tentang ini sahabat Umar radhiyallahu an sangat menghormati istri beliau. Beliau sadar kehebatan beliau adalah ketika berada di luar rumah, tidaklah cukup mampu untuk mengurus segala kesibukan rumah tangga dan dalam mendidik anak-anak beliau. Oleh karenanya, di antara pesan beliau kepada pemuda ketika hendak mencari pendamping hidup atau calon ibu dari anak-anak pemuda itu adalah mencari perempuan yang kuat imannya,
yang cerdas, kuat keimanannya dan cerdas. Karena istri itu adalah sebagai ladang yang penuh keimanan, yang subur. Maka ketika benih dari laki-laki ditanam, maka akan tumbuh dengan subur, tanaman tersebut tumbuh dengan baik, penuh dalam naungan rahmat Allah. Keimanannya akan tumbuh dengan sangat baik, sesuai dengan yang diridhoi Allah. Jadi hendaknya seorang pemuda ketika hendak mencari pasangan hidup, carilah yang bunga, jangan yang pohon. Bunga adalah perempuan yang sejak memasuki masa baligh tidak pernah bersentuhan atau bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya hingga ia masa menikah, maka telah teruji keimanannya dalam menjaga kesucian. Kulitnya tidak rela untuk laki-laki kecuali disentuh oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Kaum mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah, shaimin dan shaimat, pada saat memasuki usia sekolah, kita mendaftarkan anak-anak kita pada lembaga pendidikan. Seperti pada masa sekarang, kita selalu dihadapkan pada biaya pendidikan. Bagi sebagian orang, ada yang telah menabung untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Jadi tabungan ini berupa uang yang disimpan atau dititipkan kepada orang lain, akan tetapi tidak ribawi. Uang tersebut tidak diputar untuk dipinjamkan lagi ke orang lain, maupun dibiayai dengan cara menabung dalam bentuk perhiasan dikumpulkan, kemudian saat anak membutuhkan perhiasan itu dijual untuk membiayai anak-anaknya, ataupun dengan cara menjual tanah jika memang pendidikan anak tersebut butuh biaya yang sangat besar, misalkan untuk biaya kuliah. Ada lagi yang membiayai pendidikan dengan cara berhutang, akan tetapi hutang ini tidaklah berbunga atau dengan cara riba. Orang tua yang bersedekah untuk anak-anaknya dengan cara yang baik, disertai rasa ikhlas, maka insya Allah akan mendapatkan kesuburan. Wa yurbis shadaqat, Allah menyuburkan sedekah. Anak yang dibiayai dengan harta yang baik, insya Allah akan mudah diberi kecerdasan, diberi kemampuan untuk menyerap ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya, sehingga mendapatkan ilmu, dan ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kehidupannya. Sebagian orang tua yang lain menyimpan biaya pendidikan di bank atau di dalam koperasi atau di dalam lembaga-lembaga lain yang uang tersebut diputar juga untuk kucuran kredit yang berbunga. Anak yang dibiayai dengan cara seperti ini, simpanan akan tapi simpanannya diputar oleh pihak lain dengan cara riba, mendapatkan berkah akan tetapi kurang sempurna. Kemudian ada golongan ketiga yang membiayai anaknya dengan cara berhutang dari harta riba. Jadi orang tua tersebut menggadaikan SK pekerjaannya atau menggadaikan BPKB maupun sertifikat. Dia mendapatkan uang dan diserahkan kepada lembaga pendidikan yang mendidik anaknya. Anak yang dibiayai dengan harta ribawi ini sangat sulit dalam menyerap ilmu. Kemudian ilmunya pun ketika didapatkan kurang bermanfaat. Dicontohkan, kalaupun mendapat ijazah ketika dia selesai masa kuliah,
ijazah tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi keberkahan dari yang dibiayai dengan harta ribawi sangatlah sulit, karena Allah telah bersabda, "Yamhaqullahu riba." Allah memusnahkan riba. Keberkahan harta riba dihilangkan. Segala sesuatu yang bersinggungan dengan riba, keberkahannya telah dihilangkan. Orang tua yang terlanjur telah membiayai anak-anaknya dengan uang riba, hendaklah bertaubat, memperbanyak sedekah yang diniatkan pahalanya untuk anak yang terlanjur dibiayainya dengan harta riba. Allah berfirman, "Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi dengan cara bertaubat, orang tua tersebut memperbanyak sedekah. Sedekah tersebut diberikan kepada guru dari anak tersebut atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bersedekah, diniatkan sedekah tersebut pahalanya untuk anaknya. Kemudian memperbanyak sholat malam, mendoakan anaknya, dan memperbanyak puasa untuk anak tersebut. Ini diantara yang diajarkan orang-orang dahulu kepada kita, yaitu bersedekah di hari weton anak kita dan berpuasa. Bersedekah dapat kita lakukan kalau zaman dahulu dengan membuat bancaan. Dalam satu daerah dinyatakan atau dinamakan dengan kata bancaan. Kemudian dengan berpuasa. Di antara niat puasa yang orang-orang dahulu sampaikan kepada kita adalah nawaitu shauma ghadin li ridhayatil waladi fulan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin li riyadatil waladi, disebutkan namanya lillahi ta'ala. Jadi nawaitu shauma ghadin li riyadatil waladi lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa tirakat untuk anak. Kemudian disebut namanya, anaknya siapa? Karena Allah Ta'ala. Dengan melakukan hal-hal di atas, semoga dapat menghapus dosa-dosa karena riba, sehingga anak yang menjalani pendidikan dimudahkan dalam mendapatkan ilmu, dan ilmu yang didapatkannya pun bermanfaat. Demikian uraian bagaimana cara membiayai pendidikan anak yang baik. Semoga Allah memberi rezeki kita dengan rezeki yang halal yang dapat kita gunakan untuk membiayai pendidikan anak kita tanpa uang riba. Dan mereka, anak-anak kita, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat di dunia, dan mendoakan kita saat kita di alam barzakh. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.